Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan saya Siti Nur Aisyah di video learning mata kuliah proteksi tanaman. Nah, video learning kali ini saya akan membahas topik terakhir dalam materi penyakit untuk mata kuliah proteksi tanaman, yaitu terkait pengelolaan penyakit tanaman. Nah, di video part 1 ini saya akan menjelaskan tentang seperti apa prinsip dasar dalam pengelolaan penyakit tanaman. So, teman-teman selamat menyaksikan. Nah, kita semua sudah tahu bahwa penyakit tanaman itu disebabkan oleh 4 kelompok patogen, yakni jamur, bakteri, virus, dan nematoda. Tapi pernah nggak teman-teman kepikiran bahwa apakah memang keempat kelompok patogen ini memang sejak awal atau secara kodratnya memang dilahirkan untuk jadi patogen? Ya. Nah, kira-kira kalau misalnya dia bukan kodratnya sebagai patogen, karena seperti yang kita tahu tidak ada satupun makhluk Tuhan itu yang sebenarnya diciptakan untuk jadi pengganggu, ya. Semua manusia, bukan manusia aja, tapi semua makhluk hidup itu diciptakan pasti ada tujuan penciptaannya, ya, dan pasti bukan untuk mengganggu, tapi untuk memberikan manfaat. Nah, pernah nggak teman-teman kebayang kira-kira peran si 4 kelompok patogen ini kalau misalnya dia bukan sebagai pengganggu tanaman, dia akan berperan sebagai apa? Nah, pasti pernah lihat skema ini ya. Ini adalah skema rantai makanan ya. Jadi dalam skema rantai makanan ini kita bisa lihat bahwa antara satu organisme dengan organisme lain itu saling berkaitan, saling berhubungan ya, tidak bisa lepas satu sama lain, jadi saling punya keterikatan. Nah, jadi keempat kelompok patogen tanaman yang pernah kita bahas ini atau yang sudah kita bahas ini, kalau dia bukan sebagai patogen, kalau saat dia sedang tidak menjadi patogen, sebenarnya keempat kelompok patogen ini adalah sumber makanan bagi organisme lain di dalam ekosistemnya. Ya, jadi dalam prinsip rantai makanan atau dalam teori rantai makanan, kita tahu bahwa ada aktivitas makan-memakan, di mana satu organisme akan jadi pemakan bagi organisme lain, tapi juga akan menjadi makanan bagi organisme yang lain juga. Dalam hal ini misalnya kita bisa lihat bahwa baik nematoda, fungi, bakteri itu adalah makanan bagi organisme yang lebih besar. Tapi juga dia adalah pemakan organisme yang lebih kecil ukurannya daripada si keempat patogen ini kecuali virus ya. Jadi kalau virus ini tidak masuk di dalam rantai makanan karena virus itu bukan organisme. Nah, ketika ketiga makhluk hidup ya yang termasuk ke dalam kelompok patogen tanaman seperti jamur, bakteri, dan nematoda fungsinya masih sebagai sumber makanan bagi organisme lain di ekosistem ya, ketika dia bukan sebagai patogen, maka otomatis tidak akan ada gangguan pada tanaman kita, pada tanaman budidaya kita, dan otomatis kita akan merasa aman, kita akan menjadi tidak khawatir pada tanaman kita. Nah, problemnya adalah ketika aktivitas makan-memakan atau rantai makanan itu tadi terguncang dan menyebabkan ketiga organisme seperti jamur, nematoda, dan bakteri menjadi eksis di tempat yang tidak semestinya. Ya, dia bisa eksis di tempat yang tidak semestinya karena apa? Karena mungkin dia tidak dimakan oleh organisme yang semestinya menjadi pemangsa bagi mereka. Ya, kalau dia tidak dimakan oleh si pemangsanya, otomatis dia akan terus tumbuh, dan karena dia akan terus hidup, dia membutuhkan makanan, jadi dia akan terus mencari makan, sehingga kemudian dia bisa menyerang organisme lain yang sebenarnya bukan makanannya. Ya, jadi dia menjadi eksis di tempat yang tidak seharusnya. Ya, itu yang kemudian membuat kita jadi atau membuat petani menjadi histeris karena tanamannya kemudian akan mengalami kerusakan, akan jadi sakit, tidak maksimal produksinya karena eksistensi dari ketiga kelompok patogen ini sebagai patogen tanaman.
Nah, gimana caranya kita bisa mengelola penyakit tanaman? Ya, kalau selama ini mungkin teman-teman pernah mendengar itu bukan mengelola penyakit tanaman, tapi mengendalikan. Ya, kalau saya lebih prefer menyebutnya sebagai pengelolaan, karena kalau pengelolaan itu maksudnya adalah dia tetap dibiarkan ada, tapi tidak boleh jumlahnya melebihi yang semestinya. Dalam hal ini, keputusan untuk kita melakukan pengendalian ataupun pengelolaan, baik itu untuk serangan penyakit, ya, karena kita sedang bahas penyakit sekarang, atau saat ada serangan hama pun, ya, keputusan untuk melakukan pengendalian harus mengacu pada apa yang disebut dengan grafik ambang ekonomi. Nah, ini adalah grafiknya. Ya, jadi grafik ini menunjukkan 3 level kerusakan, ya, 3 level atau 3 level status kondisi ataupun jumlah populasi dari hama ataupun patogen, ya. Jadi kapan harus dikendalikan dan kapan yang dia sebenarnya bisa dibiarkan saja. Jadi yang harus dipahami adalah penyakit tanaman itu, ya, atau patogen penyebab penyakit tanaman itu harus dikelola, bukan dibunuh, ya. Jadi tidak boleh dihabisi, karena kalau dihabisi nanti otomatis ekosistem akan terguncang dan akan ada resiko lain yang jauh lebih berbahaya. Tapi kita akan lihat atau kita akan cerita tentang 3 level dalam grafik ambang ekonomi ini. Yang pertama, level terendah atau level normal, ya, level ekosistem alam yang normal itu adalah kedudukan keseimbangan umum atau KKU. Nah, dalam level KKU ini biasanya jumlah patogen dengan jumlah predator, ya, atau pemakan si patogen itu seimbang. Seimbang di sini tidak berarti jumlahnya harus sama, 10 sama dengan 10, bukan. Tapi artinya jumlah predator cukup untuk menekan jumlah populasi dari patogen. Artinya kapasitas makan si predator itu dengan jumlah patogen sekian itu cukup untuk bisa mempertahankan jumlah populasi patogen hanya pada level yang rendah, ya. Nah, kalau pada kondisi KKO ini maka tidak akan terjadi infeksi pada tanaman kita. Karena apa? Karena sebelum dia sempat menyerang tanaman kita, dia kemungkinan sudah dimakan terlebih dahulu oleh predatornya. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata patogen ini tidak berhasil ditekan populasinya atau tidak berhasil dikelola jumlah populasinya oleh si predator karena mungkin jumlah patogennya lebih banyak daripada predator, maka kemudian bisa merangsang atau memacu untuk masuk kepada tahapan atau pada level ambang ekonomi, ya. Jadi level ambang ekonomi ini adalah level di mana jumlah patogen, ya, jumlah populasi patogen sudah melebihi jumlah predator, ya, di mana kapasitas predator untuk memakan si patogen sudah tidak lagi mampu mengendalikan populasi patogen agar tidak tumbuh atau tidak meningkat sampai ke batas yang tinggi, ya. Jadi predator juga punya kapasitas makan. Kalau misalnya dia hanya mampunya 10, dia nggak akan mengambil lebih. Nah, kalau ternyata di lahan itu ada 100 sedangkan predatornya hanya ada 3, artinya dia hanya mampu menekan sebanyak 30. Nah, berarti ada sisa 70 yang berkeliaran. Nah, ini yang kemudian menjadi menjadi penyebab terjadinya kerusakan pada tanaman, karena yang 70 yang berkeliaran ini otomatis akan terus memiliki aktivitas makan si patogennya, sehingga dia akan terus mencari makanan dan menyerang ke tanaman kita. Dan disinilah mulai terjadinya atau mulai munculnya gejala kerusakan dan akan mulai bertambah. Dan pada tahap ini juga pengendalian atau pengelolaan penyakit tanaman sudah perlu dilakukan. Nah, pengendalian itu sudah perlu dilakukan dari sejak ambang ekonomi ini. Karena apa? Karena akan ada resiko bahwa gejala kerusakan yang diakibatkan oleh patogen akan semakin meningkat jika tidak dikendalikan.
Nah, kalau misalnya ternyata pengendalian yang diberikan tidak efektif atau malah tidak dikendalikan sama sekali, maka populasi patogen bisa mencapai level tingkat kerusakan ekonomi. Di mana kalau populasinya sudah mencapai level ini, maka kemungkinan besar gagal panen itu akan terjadi. Nah, jadi keputusan pengendalian ataupun pengelolaan penyakit tanaman juga itu tidak serta-merta dilakukan sembarangan. Karena apa? Yang harus dipahami adalah ketika kita mengelola penyakit tanaman, kita harus lihat dulu sampai batas mana patogen ini sudah mulai perlu dikendalikan. Kalau serangannya hanya masih pada batas hitungan 1-2 tanaman dalam satu lahan yang besar, maka sebenarnya belum perlu dilakukan pengendalian. Karena apa? Pengendalian pun juga ada cost atau biaya yang harus dikeluarkan. Jadi kita harus bisa memastikan apakah memang stadia kejadian penyakit yang dialami oleh tanaman kita di lahan memang sudah waktunya untuk diberikan pengendalian atau dilakukan penanganan. Nah, berdasarkan grafik ini juga kita bisa menyimpulkan seperti ini, bahwa sebenarnya pengelolaan organisme pengganggu tanaman, apakah itu patogen, ataukah itu hama, ataukah itu gulma, pada dasarnya itu hanyalah difokuskan pada upaya menurunkan populasi ke level kedudukan keseimbangan umum. Jadi balik ke level alamiahnya, level di mana keseimbangan ekosistem itu terjaga. Ya, jadi itu yang harus teman-teman pahami. Jadi bukan membasmi, bukan membunuh, bukan malah menghabisi. Ya, tidak boleh menghabisi. Nah, hama dan patogen itu atau OPT itu harus tetap ada di ekosistem, namun jumlahnya yang dikendalikan. Ya, atau jumlah populasinya harus terkendali sehingga apa? Sehingga hama dan patogen itu tidak menyerang secara secara signifikan ke tanaman kita, tapi tetap berada di ekosistem sesuai dengan yang semestinya sehingga bisa menjadi penyeimbang bagi ekosistem di area tersebut. Nah, yang harus diperhatikan kalau misalnya kita melakukan pengendalian atau malah pembasmian terhadap hama dan patogen ataupun keduanya, itu bisa jadi atau bisa berdampak pada munculnya resiko yang jauh lebih berbahaya. Resikonya adalah kebayang kalau misalnya sekarang ini gajah berada di hutan, kemudian dia menemukan banyak makanannya di hutan, tapi kemudian hutannya kita tebas. Ya, teman-teman pasti bisa membayangkan kira-kira bagaimana si gajah ini akan makan jika hutannya sudah kosong, nggak ada lagi tanaman. Nah, kemudian apa yang akan terjadi pada gajahnya? Kalau misalnya gajahnya tidak mampu bertahan, dia akan mati. Tapi kalau dia bertahan, dia kemudian akan pergi keluar, ya, keluar area hutan, malah dia bisa jadi datang atau masuk ke pemukiman warga, sehingga kemudian menyerang apapun yang ada di pemukiman warga. Karena apa? Karena dia dalam kondisi kelaparan. Ya, jadi yang harus dipahami adalah kalau misalnya kita membasmi organisme hama dan patogen sampai ke titik nol, ya, sampai musnah, maka yang kemudian terjadi seperti yang diberitakan oleh BBC ini, yang kemudian terjadi adalah yang akan memakan organisme hama dan patogen itu yang kemudian akan menjadi hama dan patogen yang baru. Karena apa? Dia kehilangan makanannya. Dia kehilangan makanannya, tapi dia masih butuh makan dan dia tetap memiliki aktivitas makan, maka dia akan mencari makanan yang lain yang bisa jadi sebenarnya alamiahnya bukan makanannya dia. Ya, jadi seperti hama dan patogen yang saat ini sudah ada pun, mereka menjadi hama dan patogen karena apa? Karena mereka itu kehilangan makanannya, ya, atau makanannya jumlahnya tidak tersedia cukup buat mereka, makanan yang semestinya. Makanya kemudian mereka kemudian memakan tanaman budidaya. Nah, jadi itu yang harus teman-teman pahami terkait konsep pengelolaan penyakit tanaman. Nah,
Sekarang kita akan bahas bagaimana prinsip dasar pengelolaan penyakit tanaman. Nah, teman-teman masih ingat ini ya? Saya pernah bahas ini di video learning tentang konsep dasar penyakit tanaman ya, kalau nggak salah saya. Nah, ini adalah segitiga penyakit tanaman ya. Segitiga penyakit tanaman ini maksudnya adalah satu penyakit itu bisa terjadi jika ketiga aspek dalam segitiga ini terpenuhi ya. Yang pertama, adanya kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan patogen. Yang kedua, ada tanaman inang yang rentan. Kalau tanaman inangnya tahan, cenderung biasanya kejadian penyakitnya lebih kecil daripada tanaman inang yang rentan. Nah, kemudian ada patogen yang hidup ya dan virulen. Virulen itu maksudnya adalah dia dalam kondisi yang siap untuk menginfeksi tanaman. Nah, satu penyakit bisa terjadi jika ketiga komponen dalam segitiga penyakit ini terpenuhi. Dan ini juga yang kemudian harus kita jadikan acuan saat kita mengelola penyakit tanaman ya. Jadi kita harus tetap menggunakan pendekatan dari segitiga penyakit ini dalam melakukan pengendalian ataupun pengelolaan terhadap penyakit tanaman. Nah, caranya gimana? Kita harus melakukan apa yang kemudian dikenal dengan istilah PHT, kalau teman-teman pernah dengar, pengelolaan hama terpadu ya. Jadi kalau dalam hal ini pengelolaan penyakit secara terpadu. Terpadu di sini maksudnya kita tidak bisa melakukan pengelolaan penyakit hanya dari satu aspek di dalam segitiga ini. Misal, kita hanya melakukan pengelolaan penyakit hanya pada aspek patogen dengan cara membunuh patogennya. Itu tidak akan membantu memberikan hasil yang maksimal dari kegiatan pengendalian atau pengelolaan yang kita lakukan. Nah, jadi pengelolaan terhadap penyakit tanaman itu harus melibatkan ketiga komponen ini ya. Jadi kita harus menyiasati kondisi lingkungan. Menyiasati kondisi lingkungan ini adalah upaya untuk menciptakan kondisi lingkungan yang tidak pro kepada patogen tapi pro pada tanaman ya. Jadi kebalikan dari kondisi yang dibutuhkan dalam segitiga penyakit tadi. Kalau segitiga penyakit, kondisi lingkungannya harus pro pada pertumbuhan patogen. Nah, di sini kita membuatnya justru kebalik. Kita buat kondisi lingkungan pro pada tanaman tapi sangat tidak pro pada patogen. Nah, kemudian kita juga harus meningkatkan daya tahan tanaman inang. Ya, karena seperti yang tadi, kalau di segitiga penyakit, dia sangat menyenangi inang yang rentan, tanaman inang yang rentan. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mengelola penyakitnya, maka tanamannya harus kita kuatin daya tahannya atau ketahanannya. Jadi supaya dia tidak mudah terserang. Dan yang terakhir, kita harus bisa menginterupsi siklus hidup patogennya. Jadi kita harus bisa membuat si patogen ini tidak bisa berkembang. Ya, jadi ketiga aspek inilah yang harus dipertimbangkan dan harus digunakan saat kita melakukan pengelolaan penyakit supaya kita bisa mendapatkan efek atau hasil pengendalian penyakit yang maksimal. Jadi tidak hanya sifatnya itu bisa menghentikan penyakit hanya pada 1 bulan pertama saja, tapi kemudian di bulan berikutnya malah terjadi lagi ya. Jadi untuk dapat sustainability atau keberlanjutan dari efek pengendalian penyakit tersebut. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang prinsip dasar pengelolaan penyakit tanaman. Tapi jangan kemana-mana dulu guys ya, karena video learning ini masih ada kelanjutannya. So kalau kamu mau dapetin informasi lebih lanjut terkait bagaimana masing-masing pendekatan dari pengelolaan penyakit tanaman tadi, pastikan kamu menonton video learning part 2. Nah, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Semoga video learning ini memberikan manfaat dan kebaikan buat kita semuanya. Kalau kamu suka video ini, please give your like. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ada masukan atau ada saran, nah silakan feel free untuk sampaikan pertanyaan kamu, masukan kamu, ataupun saran kamu di kolom komentar di bawah ini. Last but not least,
Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih, sampai ketemu di video learning berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.